Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Cahaya Islam Nusantara yang berbahagia. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita selalu bercahaya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar apa yang terucap, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita dan segala aktivitas kita selalu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa Cahaya Islam Nusantara yang berbahagia, kembali kami tayangkan salah satu contoh video yang berlanjut. Artinya sebelum ini kami tayangkan pula tentang emak ini, di mana yang keluar dari ucapannya adalah ujaran kebencian. Dalam video ini bukan hanya Pak Haji Rhoma Irama atau Bang Haji Rhoma Irama yang mendapatkan ujaran kebencian, namun ada beberapa tokoh juga yang ada di Indonesia ini dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas selayaknya untuk diucapkan. Kita sebagai masyarakat merasa kasihan kepada mak ini sebenarnya. Untuk itu, bagi masyarakat setempat yang mengetahui keberadaan mak ini, silahkan memberikan bimbingan secara khusus agar mak ini bisa segera menyadari apa yang terucap, apa yang dia tayangkan selama ini. Beberapa video banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang terlontar dari mak ini. Namun sekali lagi, sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa Cahaya Islam Nusantara, mari tetap kita pandang mak ini sebagai manusia yang perlu kita kasihani, perlu kita sadarkan agar mak ini bisa sadar, menyadari bahwa apa yang ia katakan, apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Pelajaran buat kita, jangan sampai keluarga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita mengikuti atau meniru akhlak emak yang kita tayangkan dalam video berikut ini. Baik para pemirsa Cahaya Islam Nusantara, langsung saja mari kita simak sampai tuntas. Salam akal sehat, jaga hati, jaga lisan, jaga pikiran, tetap jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Saya akan coba tanggapi video si setan akhir zaman Rhoma Irama. Si Rhoma mengaku dirinya ulama ya, pengen jadi penceramah. Kan lu nggak masuk pesantren ya, nggak pernah sekolah pesantren kau. Maulid aja kamu anggap sebagai ini budaya otak bapak kamu kayaknya. Kami orang Bugis ya, sejak berdirinya Bugis itu maulid itu ada. Paham ya? Rhoma ya, bicara tentang PKI ya. Bapak orang lain jadi pejuang di negara ini, lo bapak lo jadi memberontak di negara ini. Kamu bilang apa tadi? Memalsukan kuburan, memalsukan sejarah-sejarah, memalsukan NU, memalsukan NU. Kamu mengaku diri kamu pribumi. Kamu pribumi yang mana? Kalau pribumi itu jelas darah turun, kenapa disebut sebagai pribumi? Pribumi selain dia perjuang, dia juga lahir di sini. Kalau Nusantara itu orang asli lahir di Indonesia, tapi mereka adalah keturunan PKI. Ya, di negara kita jangan dua kelompok, anak pribumi, anak PKI. Itu yang ada di negara kita. Di negara kita ada 3 golongan. Golongan munafik dari anak keturunan PKI. Islam, Muslim, golongan kafir. Itu yang ada di Indonesia. Ya, maka terus sejarah mana yang dipalsukan? Ya, justru otak kamu yang memalsukan sejarah. Kamu mengatakan Aidit itu sebagai ini Habib. Ya, kan otak lu rusak. Ya, justru otak kamu yang memalsukan sejarah. Ya, kamu bilang Aidit itu adalah seorang Habib. Ya, tapi sayang si Rhoma bejat ini ya, mantan pesina, tidak ada malu-malunya ya. Apa buta mata kamu nggak baca sejarah ya? Buta nggak tuh mata?
Coba kita dengar almarhum Babe, ya, orang Betawi. Itu sejarawan juga loh. Luar biasa beliau. Makan sampai hari ini kita bisa baca ya sejarah dari beliau. Beda sejarawan yang masuk, profesor yang masuk ke prokes kamu. Ya, itu profesor bangsat itu orang, ya. Hamid II tidak diakui sebagai pahlawan, tapi Pancasila mereka nikmati. Ya. Padahal yang rancang Pancasila itu beliau, Hamid II. Bahkan Babe bisa menceritakan dengan detail bagaimana kejadian Hamid II ini. Tapi saya heran profesor yang masuk ke prokesnya Roma, ya, otaknya jadi rusak. Ya, padahal tangannya udah bergemetar-gemetar, udah mau sekarat, tapi masih aja otaknya kotor. Ya, yang memalsu sejarah tuh otak kamu, Roma, ya. Kamu bilang itu Aidit katanya Habib, ya. Kamu bilang itu Balawi, nggak nyambung, ya. Darahnya ke baginda Nabi besar kami Muhammad. Karena otak kamu busuk, ya. Nah, sekarang kamu diangkat oleh si Imanuddin sebagai wali Allah, ya. Gak ada wali Allah pesina, ya. Kalau wali Allah pesina seperti kamu, Roma udah rusak Islam di negara ini. Kamu balik ke belakang. Kamu ini mantan pemain film, ya. Kamu seorang pesina yang ingin jadi ulama, ya. Jadi kamu ingat itu. Tuh, lihat tuh film-film kamu, ya. Ini kalau mantan pesina kepengen jadi ulama atau begini, ya. Jadi otak kamu masih error, ya. Kamu bawa gaya rusak kamu, ya, ke dalam agama. Yang angkat kamu jadi wali Allah itu siapa? Imanuddin. Dia sendiri otaknya rusak, Kak. Ya, mengaku dirinya keturunan Wali Songo, mengaku dirinya keturunan Sultan, ya, Hasanuddin. Guru Gembul, ya, ngaku-ngaku dirinya ini, ya, mau pendebat. Ternyata dia anak keturunan PKI. Ya, terus apa bedanya sama otak kamu? Jangan kamu tuduh Aidit seorang Habib. Kalau otak bapak kamu sendiri PKI, Roma. Ya, jadi kamu nyadar-nyadar tuh. Jangan ngaku-ngaku pribumi. Kami anak pribumi, jelas darah keturunan kami. Orang-orang seperti ini sangat rugi kalau kita menghormatinya. Sejarah yang mana yang dirusakin? Justru otak kamu yang bolak-balik sejarah, ya. Nggak tahu tentang sejarah, aku bicara tentang sejarah, ya. Kuburan yang mana yang dipalsukan? Kuburan itu tidak bisa dipalsukan. Kalau memang itu kuburannya Wali Songo, ya tetap Wali Songo, ya. Kan Mbak Mun udah bilang, ya, cuman 2 orang yang bukan keturunan baginda Nabi besar kita Muhammad. Kami lebih percaya Mbak Mun daripada otak kamu sama si Imanuddin. Nah, sekarang kamu ngaku diri kamu pribumi. Kamu pribumi yang mana? Ya, jangan lupa Roma, ya, anak keturunan PKI asli orang Nusantara, ya, asli Nusantara, ya, yang kerjasama dengan komunis Cina. Coba kamu baca sejarah PKI, ya. Jadi nggak ada sejarah yang dipalsukan. Semua profesor yang datang ke ini podcast kamu itu yang otaknya rusak sama otaknya Mahfud MD, ya, mengatakan nggak ada ini Habib dalam kemerdekaan Indonesia. Bung Karno loh berterima kasih para Habib, ya, karena bantuannya. Kok bisa seorang Mahfud MD otak buta? Demikian sahabat pemirsa Cahaya Islam Nusantara, kurang lebihnya betulnya ini banyak yang kita cut supaya tidak kepanjangan videonya. Sepertinya Mak ini adalah kelompok orang yang sakit hati, orang yang sedikit ada gangguan psikisnya. Jadi perlu sahabat-sahabat semuanya memaklumi, dan buat masyarakat yang mengetahui keberadaannya, tetangganya atau siapalah, ya, segera memberikan pembinaan secara khusus supaya Mak ini segera taubat dan sadar. Semoga sadar, semoga keluarga kita semuanya dihindarkan akhlak yang tidak baik yang dicontohkan oleh Mak dalam video ini. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.